Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat menjalani hari ya. Setelah kita mempelajari the fifth discipline dari Peter Senge kemarin, kita tahu kalau ada 5 disiplin penting dalam membangun organisasi pembelajaran. Nah, di video ini, aku ingin bahas lebih dalam salah satunya dari framework the discipline Peter Senge, yaitu mengenai personal master atau penguasaan diri. Di video ini, aku bakal sedikit cerita pengalaman pribadiku di kampus, gimana aku belajar untuk tetap konsisten berkembang walaupun sering banget merasa nggak yakin sama diri aku sendiri. Kita akan bahas juga gimana konsep personal mastery ini bisa aku rasain langsung dalam keseharian sebagai mahasiswa. Kalau kata Peter Senge tahun 1990, personal mastery is the discipline of continually clarifying and deepening our personal vision of focusing our energies, developing passion, and seeing reality objectively. Simpelnya, personal mastery itu tentang gimana kita tahu apa tujuan hidup kita, tahu posisi kita sekarang di mana, dan terus berproses buat sampai ke sana. Kalau dianalogikan, personal mastery itu kayak kita lagi naik gunung. Kita punya puncak tuh diibaratin sama visi. Tapi kita juga sadar kita lagi di titik mana. Kadang jalannya nanjak, kadang licin, kadang malah pengen berhenti. Tapi selama kita tetap melangkah dan sadar arah yang dituju, itu juga salah satu bentuk kemajuan. Nah, aku mulai ngerasain makna personal mastery itu waktu aku ngerjain tugas proyek kelompok di kampus. Aku pribadi ya, awalnya tuh aku bukan orang yang pede ngomong di depan teman-teman. Setiap kali aku diskusi, aku tuh lebih sering diam dan kadang ngerasa aku salah gitu kalau misalkan aku berpendapat banyak. Tapi ada momen dimana waktu itu aku sadar, kalau terus diam, aku nggak akan berkembang, aku akan jadi beban bagi teman-teman. Dan akhirnya aku mulai lama-lama berani gitu, pelan-pelan. Yang awalnya mungkin pertama-tama cuma bantu ide, lalu aku berani kasih pendapat ketika diskusi atau rapat-rapat kecil. Rasanya buat aku pasti deg-degan banget gitu. Tapi setelah itu aku ngerasa lega juga dan bangga sama diri aku sendiri karena ya aku udah berani gitu keluar dari zona nyaman aku. Mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan yang besar banget, tapi aku ngerasa ada perubahan kecil gitu dari dalam diri aku. Aku jadi lebih terbuka, aku lebih sabar dengan masukan dari teman-temanku. Ya walaupun kadang-kadang opini kita pun dalam satu titik tuh nggak selalu sama ya, dan nggak selalu harus diturutin juga. Tapi di situ aku mulai ngerasa dan percaya kalau proses belajar itu memang harus dijalani secara terus menerus. Nah, buat aku itu udah salah satu bentuk dari kemajuan, karena balik lagi menurut aku pribadi, personal mastery itu bukan soal pencapaian besar, tapi salah satunya adalah tentang keberanian kita ketika kita mengambil langkah kecil untuk terus tumbuh. Itu juga salah satu bagian dari personal mastery. Tapi tentu aja nggak selalu berjalan mulus ya. Waktu semester ganjil tuh semester 3 ya kalau nggak salah, aku lebih padat banget waktu itu. Ya tugas kuliah lah, organisasi lah, dan ada hal pribadi yang juga cukup berat yang waktu itu pernah aku jalanin gitu. Ada momen dimana aku mulai ngerasa kayak kehilangan arah, kehilangan semangat belajar lah. Yang dulu biasanya awal-awal semester tuh aku lumayan rajin nyusun jadwal belajar, entah aku sendiri pribadi atau bareng teman-temanku. Tapi lama-lama ada suatu waktu dimana aku tuh malah sering nunda-nunda gitu. Ya main sosmed lah, main game lah, lebih sering buka HP lah, dan mau bilang ke diri aku sendiri gitu kayak nanti aja deh, kerjain tugasnya ntar aja deh, ntar kan bisa gitu. Sampai akhirnya banyak tugas yang numpuk, dan di momen itu aku ngerasa gagal ngatur diri aku sendiri. Dari situ aku mulai belajar bahwa sebenarnya personal mastery itu bukan cuma soal punya semangat di awal aja gitu kayak tadi, tapi juga tentang kesadaran untuk tetap jujur sama diri kita sendiri gitu. Kapan aku lelah, kapan aku butuh istirahat, kapan aku harus mulai lagi, itu juga masuk ke personal mastery itu. Kadang menguasai diri itu justru berarti kita sendiri harus tahu kapan kita harus berhenti sebentar supaya bisa lanjut dengan lebih baik, supaya bisa lanjut ke versi diri kita yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau aku lihat ya dari pengalaman aku di kampus selama aku jadi mahasiswa, sebenarnya tuh kampus udah banyak banget yang ngasih kesempatan buat mahasiswa tuh berkembang. Entah dari tugas proyek yang diberikan selama jadi mahasiswa, organisasi, sampai pelatihan soft skills, itu tuh ada di kampus. Tapi jujur aja, kadang lingkungan kampus, lingkungan akademik gitu ya, kadang masih terlalu fokus sama hasil akhir aja gitu. Kayak nilai, ketika presentasi, ketika laporannya, bukan ke proses belajar siswanya gitu. Misalnya contohnya ya, waktu kerja kelompok, itu kan dosen lebih sering nilai hasil produknya, hasil akhirnya, daripada proses kerjasamanya. Padahal disitu tuh banyak banget proses belajar yang penting gitu, kayak gimana kita membagi tugasnya, beradaptasi dengan karakter teman-teman yang beda, sampai belajar sabar ketika pendapat kita tuh nggak selalu diterima gitu. Padahal ya, kalau kampus juga numbuhin budaya refleksi, even misalnya lewat mentoring, diskusi, sharing session lah, diskusi pengalaman belajar antar mahasiswa, ataupun ngasih program pengembangan diri untuk mahasiswa tuh mungkin aja bisa lebih sadar tentang perjalanan belajar sendiri, perjalanan belajar mereka sendiri tuh udah sampai ke arah mana gitu. Karena balik lagi, menurut aku personal mastery itu nggak tumbuh dari tekanan aja, tapi dari kesadaran diri kita sendiri dan dukungan dari kampus, dari lingkungan kita. Nah, kampus itu bisa jadi tempat tumbuh kalau dia memberi ruang bagi mahasiswa untuk gagal, untuk mahasiswa untuk mencoba lagi dan mengenali kekuatan diri mereka sendiri tuh udah sampai di mana. Dari perjalanan yang udah aku lalui sampai saat ini, aku belajar bahwa menguasai diri itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesadaran.
kesadaran bahwa kita itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita, dari rasa takut, bahkan dari rasa capek. For me, personal mastery is about terus menjaga komitmen dengan diri sendiri untuk tumbuh walaupun pelan. Dan kalau setiap individu di kampus bisa punya kesadaran itu, aku yakin suasana belajar kita tuh bakal jauh lebih suportif, jauh lebih manusiawi gitu. Jadi udah nonton refleksi aku hari ini, semoga kita semua bisa terus belajar mengenali diri kita sendiri, karena sebenarnya disitulah awal dari penguasaan diri kita yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.